Lieferservice. Hallo? Wie im Moment. Achso. Ja, es wird mein Tag. Ganz klar. Ich nehme ein Taxi. Nein. Di awal film terlihat seorang wanita yang tengah asik menikmati mandinya. Tiba-tiba terdengar suara seorang anak laki-laki yang memanggilnya. Di sana anak itu mengatakan jika waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Lalu wanita itu pun segera bergegas menuntaskan mandinya. Ternyata wanita itu adalah seorang single parent yang bernama Antonilla. Kita panggil saja dia Tony. Ternyata ia hendak mengantarkan anak laki-lakinya yang bernama Luca pergi liburan ke tempat ayahnya di kota Paris. Ia pun segera menaiki mobil bututnya bersama Luca. Sesampai di suatu tempat, ia pun segera turun dan berlari menuju ke sebuah bus. Di sana, Tony menitipkan Luca kepada bapak tua pengemudi bus itu. Ternyata ia sudah mengenal baik orang itu. Lalu bapak tua itu segera mengajak Luca naik dan mengantarkannya ke Paris ke tempat tinggal ayahnya. Lalu Tony segera kembali menaiki mobil bututnya dan tancap gas ke tempat kerjanya. Sesampai di sana, ia meminta teman kerjanya yang bernama Felix untuk memarkirkan mobilnya. Lalu Tony segera bergegas masuk. Sementara di dapur terlihat atasannya yang bernama Marcel terlihat kebingungan mencari keberadaan Tony. Di tengah kemarahannya, tiba-tiba Tony muncul di sana. Tanpa banyak basa-basi, Marcel langsung memarahi Tony karena ia selalu datang terlambat. Di sana, Tony hanya bisa terdiam melihat kemarahan Marcel. Namun setelah beberapa saat amarah Marcel mulai mereda, lalu ia memperingatkan Tony untuk terakhir kalinya agar ia tak datang terlambat lagi. Kali ini ia masih memaafkannya, namun jika terjadi lagi ia tak bisa menjamin jika Tony masih bisa bekerja di sana. Mendengar itu, Tony pun merasa lega dan berterima kasih kepada Marcel. Semua itu Marcel lakukan karena ia mengetahui kondisi Tony dan ia merasa kasihan kepada Tony karena ia tulang punggung keluarganya. Lalu ia menyuruh Tony untuk segera berganti baju dan melakukan pekerjaannya. Umso mehr Leid. Ich weiß. Setelahnya terlihat Tony yang sedang termenung sendirian. Di saat yang sama sahabatnya yang bernama Julia datang menghampirinya. Di sana Julia menanyakan apa yang terjadi padanya sampai ia terlihat murung. Tony pun mengatakan jika dirinya merasa sedih dengan keadaannya saat ini. Terlebih lagi ketika ia memikirkan Luca yang kini sedang berada jauh darinya. Lantas Julia menyarankan agar Tony segera mencari pasangan supaya ia ada teman untuk berkeluh kesah. Mendengar saran Julia, Tony pun merasa ragu apakah ada laki-laki yang mau dengan dirinya. Di sana Tony juga mengatakan, sejak ia bercerai 7 tahun lalu, ia sama sekali belum disentuh oleh seorang laki-laki. Mendengar itu, Julia pun merasa terkejut. Lalu Julia mengatakan jika ia akan membantunya mencari pasangan untuk Tony. Tak berapa lama terlihat Tony yang hendak memulai pekerjaannya, tapi ternyata Pak Direktur sudah menunggunya. Di sana Pak Direktur mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tony tentang pekerjaannya. Tanpa rasa gugup, Tony menjawab semua pertanyaan Pak Direktur. Beruntung, di sana Marcel selalu membantu Tony untuk menjawabnya. Lalu Pak Direktur memperingatkan Tony untuk tidak mengulangi kesalahannya jika ia masih ingin bekerja di sana. Lalu ia pun segera pergi dari sana. Tak disangka, ternyata resepsionis yang melaporkan keterlambatan Tony kepada Pak Direktur. Dengan penuh amarah, Marcel mengancamnya jika ia melakukannya lagi, ia akan berakhir di rumah sakit.
Lalu Marcel segera menenangkan Tony dan memintanya untuk segera bekerja. Zigarettchen? Brauch nicht mehr. Setelahnya terlihat Tony yang mulai melakoni pekerjaannya. Dengan penuh semangat, ia mengerjakan semuanya dengan sempurna. Sampai di suatu kamar, ia pun mencoba memencet bel, namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Lalu ia pun memberanikan diri untuk masuk. Sampai di dalam, ia tidak melihat keberadaan penghuni kamar. Ia pun berusaha mencarinya karena ia takut jika terjadi sesuatu padanya. Tapi tiba-tiba ia dibuat kaget mendengar suara handphone berdering. Ditambah lagi, ia melihat seorang pria keluar dari kamar mandi tanpa sehelai benang pun. Seketika itu juga Tony tak mampu berkata-kata dan hanya berdiri mematung. Karena setelah 7 tahun baru kali ini ia melihat rudal berkelantungan di depan matanya. Beruntungnya orang itu ternyata tak bisa melihat alias buta. Dengan santainya pria itu berbaring di kasur sambil berbicara dengan seseorang lewat telepon. Sementara Tony merasa semakin tak tahan melihat pemandangan itu. Ia serasa ingin segera menaikinya, namun semua itu tak mungkin ia lakukan. Setelah pembicaraan selesai, pria itu pun segera mengambil baju dan berpakaian. Sepertinya ia hendak menghadiri sebuah acara. Tapi ketika ia hendak mengambil sepatunya, tiba-tiba ia dibuat terpaku karena ia merasa menyentuh sepasang sepatu perempuan. Merasa tak percaya, ia pun mencoba merabanya, dan setelah sampai ke atas, ia baru percaya jika di depannya berdiri seorang wanita yang dari tadi sudah berada di sana. Sementara Tony yang merasakan tangan pria itu berjalan menapaki tubuhnya merasa semakin tak tahan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Tony langsung menyosor pria itu. Namun reaksi pria itu sungguh di luar dugaan. Di sana ia terlihat menyambut bibir Tony. Kemudian ia membantu Tony melepaskan pakaiannya. Begitupun Tony, ia juga membantu pria itu melepaskan pakaiannya. Lalu Tony segera menyajikan dirinya di depan pria itu. Tanpa menunggu lama, pria itu langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya ke onderdil Tony yang sudah basah kuyup. Seketika Tony merasa tak percaya. Setelah 7 tahun, akhirnya ia bisa merasakan rudal seorang pria kembali. Di akhir film terlihat mereka berdua yang selesai melakukan ritual. Di sana mereka berdua sudah terlihat seperti sepasang kekasih, padahal mereka berdua tidak saling mengenal satu sama lain. Lalu si pria meminta Tony untuk mengambilkan rokok dan menyalakannya. Tapi setelah beberapa kali ia menghisapnya, tiba-tiba air keluar dan membasahi mereka berdua. Di sana mereka malah terlihat begitu bahagia dan film pun tamat. Ending yang begitu kriuk-kriuk.